Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti ini, jarak bukan lagi menjadi penghalang untuk kita untuk terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermanfaat. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto, selaku pemilik Bespat Network, dan yang saya hormati juga pemateri hebat pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap harinya, pada bulan Ramadan ini kita dapat mendapatkan inspirasi dan juga ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal yang positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hazrul Azwar selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu saya izinkan juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan dengan pembacaan doa. Kemudian yang kedua ada penyampaian materi. Ketiga ada sesi tanya jawab. Dan keempat ada penutupan dengan pengenalan profil Bestpatnya itu. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Ferdinand Rehan Gunawan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan membacakan doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi Allahu rabbul alamin. Wassalatu wassalatu wassalamu ala asfriyal nabi wal musallin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala wassalim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil uglak wal qatimi lima sabaqa wan nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa asbihi haqqa qadrihi wa ajim. Allahumma inna asnauka salamatan fi ad-din wa fiatan fi al-jasad wa jiatan fil alim wa barakatan fil asrik wa tawabat qabal al-maut wa rahmatan indal maut wa firatat bada al-maut. Allahumma afwin alaina fi syarqal maut wa anjana minal anar ahwat inda al hisab. Allahumma aljamna hajja jam'an marham wa tafurna min baidihi taqarum wa suma wa la tajal fina wa la minna saykian wa la murhama. Allahumma la salah Allahumma la salah ila wa ajrtu salah wa antajul alna azna ija saita salah rabias cara lil sadri wasyasil lil amri wa hul uqada min lisani yafu qawli. Allahumma afani
fi badin Allahumma afani fi sami Allahumma afani basri la illa anta subhanaka ini kuntu minal jolimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami, semoga Bestpet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dihormati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang Maha Penjaga dan mulia, kami berlindung dan kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan keilafan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudahilah, kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajarkan dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil hingga rianganlah jalan bila tiba saat yang Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Sekian dari saya membaca doa dan akan saya kembalikan kepada host waktu dan persilakannya disilakan. Terima kasih banyak kepada Ferdinand Rehan Gunawan atas pembacaan doanya. Kemudian selanjutnya kita akan sebentar lagi akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi menarik berjudul Smart Strategy to Prevent Threats Through Post Security yang akan disampaikan oleh saudari Rena Marvia Lucia. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan juga open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada saudara Rina, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudara Hajrul Azwar yang telah membuka acara webinar pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Saudara Ferdinand yang telah mengawali pagi webinar hari ini dengan bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salamnya semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Danu Yoto selaku CEO Bespat, yang saya hormati para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi mengenai Smart Strategy to Prevent Threat from Port Security atau strategi cerdas untuk mencegah ancaman melalui port security. Perkenalkan, nama saya Reina Marpia, tempat tanggal lahir Cianjur 6 Maret 2006, alamat asal saya di Gunung Putri, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Alamat domisili saya di Jalan Lombok 2, nomor 154, Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten. Alamat domisili saya di Jalan Lombok. Pendidikan formal saya di Madrasah Aliyah Spida Sukabumi dan pendidikan non formal saya di Bespat Network Academy. Adapun Gmail saya reinamarpialucia_gmail.com dan blog saya reina637. Masuk ke topik list yang akan saya bahas mengenai materi port security ini. Ada latar belakang port security, pengertian port security, fungsionalitas dari port security ini, penerapannya ada di perangkat switch, router, dan firewall. Apa sih fungsinya? Apa sih
fungsinya port security di perangkat switch, router, dan firewall ini. Selanjutnya ada ancaman keamanan dan pencegahan dari port security ini. Ancaman keamanannya itu ada spoofing dan flooding. Apa sih spoofing dan flooding ini? Selanjutnya pencegahan ancaman keamanannya itu ada protect, restrict, dan shutdown. Selanjutnya ada SNMP. Apa sih hubungannya SNMP ini dengan port security yang kita bahas? Selanjutnya membatasi akses dengan mode pendaftaran alamat MAC address. Ada static, dynamic, dan sticky. Apa itu static, dynamic, dan sticky itu? Selanjutnya manfaat dan keterbatasan. Selanjutnya kesimpulan. Dan yang terakhir konfigurasi port security. Di sini ada latar belakang port security. Port security adalah salah satu aspek penting dalam keamanan jaringan komputer yang bertujuan untuk mencegah akses tidak sah dalam jaringan melalui port. Atau teknologi ini sering digunakan di lingkungan perusahaan pusat data dan jaringan organisasi untuk mengontrol perangkat yang dapat terhubung ke jaringan. Selanjutnya ada pengertian port security. Port security adalah fitur yang bekerja pada layer 2 data link dalam model OSI layer yang berfungsi untuk mendaftarkan dan membatasi perangkat and device mana yang dapat terhubung ke suatu port dari suatu perangkat. Jadi si port security ini membatasi perangkat mana aja yang boleh terhubung ke perangkat yang sudah dilindungi dengan port security. Dengan mendaftarkan alamat MAC address dari perangkat yang terhubung ke dari alamat MAC address perangkat and device yang terhubung ke perangkat yang sudah dilindungi oleh port security. Jadi, jika ada perangkat yang tidak terdaftar alamat MAC address-nya pada perangkat yang sudah dilindungi oleh port security ini, maka itu dengan sengaja melanggar peraturan dari si port security ini. Selanjutnya di sini ada fungsionalitas dari port security. Fungsionalitas dari port security ini pada perangkat switch, router, dan firewall ini udah jelas berbeda ya. Nah, jika di switch, port security ini berfungsi pembatasan akses, tindakan pelanggaran, dan mode konfigurasi. Pembatasan aksesnya itu di bagian pendaftaran alamat MAC address-nya ya. Jadi dibatasi jadi perangkat yang terdaftar aja yang boleh terhubung ke port security. Nah, jika terjadi pelanggaran pada port security ini, jika adanya suatu yang tidak diizinkan, seperti perangkatnya tidak terdaftar alamat MAC address-nya, maka si port security ini akan bertindak. Bertindaknya itu dengan violation port security seperti restrict, protect, dan shutdown. Selanjutnya dari mode konfigurasinya. Mode konfigurasinya itu untuk menerapkan port security pada perangkat switch ini dengan mode static, dynamic, dan protect. Static, dynamic, dan sticky. Selanjutnya di router, jadi si port security ini berfungsi mengontrol akses jaringan, segmentasi jaringan,
dan monitoring jaringan. Nah, meskipun router tidak memiliki fitur port security seperti switch, mereka dapat menggunakan ACL. Apa sih ACL ini? Nah, ACL ini adalah Access Control List, singkatan dari Access Control List. Nah, gunanya ini untuk membatasi akses interface tertentu berdasarkan alamat IP dan protokol. Nah, selanjutnya segmentasi jaringan. Router dapat membantu dalam segmentasi jaringan dengan mengarahkan lalu lintas hanya antara subnet yang diizinkan dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Selanjutnya, monitoring dalam jaringan. Router dapat mencatat aktivitas dan pelanggaran yang terjadi, memberikan visibilitas kepada administrator tentang upaya akses tidak sah. Selanjutnya ada perangkat firewall ya. Nah, gunanya port security ini, pada perangkat firewall ini menyaring lalu lintas, mencegah akses tidak sah, dan mendeteksi respon. Yang pertama, menyaring lalu lintas. Firewall berfungsi untuk menyaring lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Ini termasuk pembatasan akses ke port tertentu berdasarkan alamat IP dan atau protokol. Selanjutnya, pencegahan akses tidak sah. Dengan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, firewall dapat mencegah perangkat tidak dikenal mengakses jaringan. Selanjutnya, mendeteksi dan respon. Firewall dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberi respon sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan atau yang diterapkan, seperti memblokir alamat IP tertentu atau mengirim notifikasi kepada administrator. Selanjutnya, ada ancaman keamanan dan pencegahan. Nah, ancaman keamanan dan pencegahan di port security ini ada ancaman keamanan dan pencegahan di port security ini berawal dari ancamannya dulu ya. Nah, ancamannya ini ada ancaman keamanan yang dicegah dari port security ini ada ancaman spoofing dan flooding. Nah, ancaman spoofing ini adalah tindakan menyamar atau memalsukan identitas untuk mendapatkan akses tanpa izin atau mencuri akses yang tidak sah. Untuk apa? Untuk mendapatkan akses yang tidak sah, untuk mendapatkan akses. Selanjutnya, ada ancaman keamanan flooding. Ancaman keamanan flooding menghambat operasional lalu lintas jaringan dengan membanjiri lalu lintas hingga menyebabkan kelambatan akses sampai tidak bisa diakses. Dengan apa? Dengan membanjiri lalu lintas dengan mengirim paket dalam jumlah yang besar hingga menyebabkan si akses ini melambat sampai tidak bisa diakses. Selanjutnya ada pencegahan ancaman jaringan dalam port security. Dengan adanya violation, shutdown, dan restrict, ini mencegah terjadinya peretasan dan penghambatan akses. Yang pertama di sini ada violation pada port security. Dari pencegahannya ada shutdown. Nah, apa sih itu violation pada port security? Seperti yang sudah tadi disebutkan, violation itu apa? Nah, violation adalah hukuman atau punishment pada port security jika terjadinya pelanggaran. Sini ada violation shutdown. Nah, jika terjadi pelanggaran, maka port akan mati dengan status portnya itu disable. Nah, disable itu masih mati dengan otomatis. Lalu switch akan mengirim notifikasi SNMP. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada contoh dari
jika terjadinya pelanggaran pada port security dengan mode hukumannya itu violationnya itu shutdown. Nah, awalnya itu kayak gini. Sebelum terjadinya pelanggaran. Nah, jika terjadinya pelanggaran, maka si port ini akan mati dan tidak bisa digunakan ya. Lalu si SNMP ini akan mengirim notifikasi kepada perangkat switch. Nah, apa sih itu SNMP? Nah, SNMP ini adalah Simple Network Management Protocol. Nah, si SNMP ini fungsinya itu untuk memberikan informasi kepada perangkat-perangkat yang sebuah protokol ya, yang gunanya itu untuk memberikan informasi kepada perangkat yang diterapkan SNMP. Mau itu switch, router, firewall, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada violation restrict. Nah, jika terjadi pelanggaran, maka port akan tetap nyala, tetapi tidak bisa digunakan, lalu switch akan mengirim notifikasi SNMP. Nah, bedanya sama shutdown, si restrict ini si portnya ini tetap nyala, tapi tidak bisa digunakan. Lalu si SNMP ini akan mengirim notifikasi kepada switch. Tuh. Selanjutnya ada protect. Nah, jika terjadinya pelanggaran pada protect ini, maka si port ini akan tetap nyala, tapi tidak bisa digunakan. Lalu si SNMP ini tidak akan mengirim notifikasi kepada switch. Jadi, ciri-cirinya itu ketika akan diakses tidak bisa diakses. Si portnya akan tetap nyala, jadi gak kelihatan gitu. Selanjutnya, ada mode pendaftaran MAC address pada port security. Nah, mode pendaftaran MAC address pada port security ini ada static, ada dynamic, dan sticky. Nah, static ini mode pendaftaran alamat MAC address dengan manual. Jadi si MAC address-nya itu diterapkan langsung. Selanjutnya itu ada dynamic. Pendaftaran alamat MAC address dengan otomatis. Nah, di sini ada, dan yang terakhir ini ada sticky. Nah, mode pendaftaran alamat MAC address yang mendominasi antara static dan dynamic. Cara pendaftarannya itu otomatis, cuman cara penyimpanannya itu secara statik. Nah, di sini si stick ini bisa dijadikan pilihan untuk mendaftarkan alamat MAC address pada port security jika Anda ingin mendapatkan port security pada perangkat Anda. Selanjutnya, ada manfaat dan keterbatasan dari port security ini. Manfaat dari port security ini melindungi jaringan dari akses tidak sah, mengurangi resiko serangan jaringan, membantu mengidentifikasi dan melacak perangkat yang terhubung. Selanjutnya ini ada keterbatasan dari port security. Memerlukan konfigurasi dan pemantauan yang konstan. Bisa mengganggu koneksi jika terjadi kesalahan konfigurasi, tidak melindungi dari semua jenis serangan, sehingga perlu dikombinasi dengan perangkat keamanan lainnya. Karena apa? Nah, di poin yang ketiga ini, tidak melindungi dari semua serangan, sehingga perlu dikombinasi dengan perangkat keamanan lainnya. Karena apa? Karena si port security ini hanya bekerja di eksternalnya, jadi di luarnya. Sedangkan di dalam aksesnya itu ada fitur keamanan lainnya yang bisa disandingkan dengan port security. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari port security.
Port security merupakan fitur keamanan yang sangat berguna untuk meningkatkan keamanan jaringan. Nah, port security ini karena fungsinya itu untuk melindungi keamanan jaringan di bagian port aja, di bagian port pada perangkat. Jadi port security ini penting ya diterapkan pada perangkat jaringan yang membutuhkan keamanan port di bagian port seperti switch, router, dan firewall. Jadi si port security ini bisa menjadi pilihan alternatif Anda untuk melindungi perangkat di bagian perangkat jaringan Anda. Tentunya jika ingin pelindungannya itu ekstra, Anda harus menyandingkan port security dengan keamanan jaringan lainnya. Selanjutnya ada konfigurasi dari port security. Kita masuk ke konfigurasi port security ya. Yang pertama kita siapin dulu PC yang kita akan sambungkan ke port security. Siapkan 4 PC. Selanjutnya satu switch. Kita sambungin. Jadi yang disambungin ini cuman 3 perangkat and device ya. Jadi yang satunya ini kita pakai sebagai perangkat pelanggar. Selanjutnya kita masukin alamat MAC address-nya pada masing-masing PC dengan segmentasi yang sama ya. Nah, yang di PC 1 kita kasih alamat MAC address-nya itu 192.168.10.1. Di PC 2 kita kasih alamat MAC address-nya itu dengan 192.168.10.2. Selanjutnya di PC 3 kita kasih alamat IP address-nya dengan 192.168.10.3. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke pemberian alamat IP di PC 3 ini 192.168.10.3. Kasih juga di PC yang tidak akan kita daftarkan port security ya. Ini sebagai si pelanggar. Selanjutnya kita masuk ke mode konfigurasi CLI. Masuk ke enable. Konfigurasi terminal. Selanjutnya masukin interface yang mau diakses ke switch. Interface XA/1. Mode akses, switch mode akses. Enter. Selanjutnya
masukin mode switch port security-nya. Home security. Home. Enter. Selanjutnya kita masuk ke pemberian alamat MAC address-nya. Switch port. Address-nya kita coba konfigurasi yang pertama ini MAC address-nya dengan static ya, manual. Nah, karena di sini kita nggak tahu ya alamat MAC address-nya itu apa. Kita cek dulu di PC satunya. Di bagian command prompt, tulis IP, ketiknya IP config slash space A. Space slash. Nah, IP config space slash A ya. Nah, di bagian physical address, di sini kita bisa melihat alamat MAC address kita yang 00D 000D titik PD 1295A5 ya. Nah, di sini kita copy. Selanjutnya kita keluar dari PC, masuk ke perangkat switch lagi, terus kita paste. Selanjutnya enter, terus masukin switch mode, switch port security violation yang bakal kita terapin. Apakah itu shutdown, protect atau restrict. Nah, di sini kita terapin shutdown dulu ya, violation shutdown. Enter. Selanjutnya kita coba cek di do show to show. Nah, di sini udah masuk ya. Mode violation shutdown. Selanjutnya kita konfigurasi di bagian interface FA2. Kita masuk ke interface-nya. Di bagian PC2 ya, interface 2. Slash 2, enter. Terus masukin ke switch mode access. Terus switch port. Titik, enter. Masukin mode MAC address-nya ya.
Address-nya kita terapin mode dynamic, mode sticky ya. Sticky. Selanjutnya enter. Selanjutnya masukin violation-nya. Yang bakal kita terapin selanjutnya itu violation itu restrict ya. Nah, udah. Coba kita cek do show for security. Nah, di sini udah masuk ya, violation restrict. Selanjutnya kita masukin PC3. Masukin interface-nya. FA0/3. Masuk ke switch mode akses. Kemudian port security. Selanjutnya kita masuk ke mode pendaftaran alamat MAC address-nya. Oke. Untuk ke violation yang diterapinnya. Selanjutnya kita violation yang kita akan terapin ini violation-nya protect. Selanjutnya kita cek video show for FTP. Enter. Nah, di sini udah masuk. Selanjutnya kita cek alamat MAC address di bagian di masing-masing PC ini udah ada atau belum. Show for interface-nya masukin ya. FA0/1. Nah, di sini belum kelihatan ya. Kita coba print dulu. Di bagian command prompt.
ping ke PC2. Kita coba pilih PC2 ya. Masukin alamat IP-nya PC2 itu apa? Itu berapa? (10.2). Enter. Nah, di sini udah bisa, berarti udah masuk ya. Coba kita cek ulang di switch. Nah, di sini udah ada. Sini alamat MAC address-nya. Selanjutnya kita cek alamat MAC address di PC2. Di do show masih sama kayak yang pertama. For security interface FA-nya di FA2 ya. Nah, di sini udah masuk. Selanjutnya ke PC3. Ganti aja hanya ke FA3 sesuai sama interface PC3. Enter. Nah, di sini belum dapat. Kita coba ping kayak sebelumnya. Di command prompt. 192 168 10 titik di 1 ya. Dan di sini udah masuk. Kita cek ulang di switch. Enter. Nah, udah masuk. Selanjutnya kita coba tes pelanggarannya ya. Kita coba ping dari PC2 ke. Nah, dengan otomatis, karena kan si PC1 ini kita terapinnya mode violation-nya itu setahun ya. Maka dengan otomatis si interface ini tuh akan mati. Dengan otomatis si portnya itu juga akan mati. Dengan status portnya itu R disable. Selanjutnya kita cek yang bagian PC2 di mode violation-nya itu restrict ya. Kita cek. In progress-nya pilot, tapi si portnya itu tetap nyala, tapi gak bisa digunain ya, gak bisa diakses. Soalnya seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, kalau si restrict ini, jika terjadinya pelanggaran dengan mode violation itu restrict, maka si port security-nya ini akan tetap nyala, si portnya itu akan tetap nyala, tapi ketika ia mau akses, ia gak bisa mengakses gitu. Soalnya kenapa? Soalnya udah terjadinya pelanggaran gitu. Pilot ya. Kita coba cek di sini. Kita coba cek di switch. So, hmm. Nah, security violation count-nya ada 1. Nah, di sini violation port security-nya berarti udah mencoba akses 1 kali. Nah, di sini ada notifikasinya di bagian bawah di violation count security violation count. Nah, selanjutnya kita cek di bagian
violation restrict ya di PC2. Kita cek interface PC2. Nah, di sini di bagian bawah, di bagian security version count-nya ini ada terjadinya dua pelanggaran mencoba akses di port security ini. Karena tadi kita nyoba 2 kali akses ya, 2 kali ping ke perangkat lain dari perangkat yang kita hubungin tanpa alamat MAC address yang terdaftar pada perangkat switch yang sudah dilindungi oleh port security. Selanjutnya kita sambungi lagi ke PC2. Kita coba di PC2 dengan mode violation protect. Selanjutnya kita cek di switch. Kita coba pin dulu ya. Dari PC2 ke PC. Kelihatan. Nah, progresnya itu pilot, sama kayak restrict. Selanjutnya kita cek di switch ya. Masukin interface, masukin kayak switch, port do show, port security interface-nya 3, enter. Nah, di sini kelihatan. Nah, selanjutnya kan sama ya, kayak restrict, kayak kelihatannya tuh sama kayak di bagian portnya itu tetap nyala, tapi nggak bisa digunain. Nah, apa sih perbedaannya sama antara protect sama restrict ini? Nah, kalau protect ini ketika terjadinya pelanggaran pada si akses pelanggar yang mencoba akses. Nah, di bagian violation protect, jika terjadinya pelanggaran, terus dia mencoba akses, berapa kali akses, gak akan kelihatan. Nah, tapi kalau di restrict, si pelanggar ini mencoba akses berapa kali, pasti kelihatan di bagian security violation count. Nah, bedanya itu bagian security violation count-nya. Nah, selanjutnya kita sambungin lagi. Nah, terus gimana? Berarti bagusan violation shutdown yang kita terapin di security atau restrict atau protect. Nah, kalau itu tergantung kepada kebutuhan keamanan pada port security yang kita lagi butuhin ini. Di port security ini lebih mendingan pakai violation strict shutdown atau protect tergantung kepada perangkat jaringan Anda ya. Opsional. Jadi kembali lagi. Nah, selanjutnya kita coba kembaliin lagi. Jadi buat ngaktifin si port security ini ketika dikembaliin lagi ke perangkatnya, jadi si port ini kembali ke perangkat yang tadinya udah didaftarin alamat MAC address. Nah, kan si portnya ini dalam keadaan mati ya. Nah, jika ingin dikembalikan lagi, itu harus disetting lagi oleh administrator pada perangkat jaringan Anda gitu. Contohnya, masukin interface //
Satu ya. Selanjutnya, komen no show. Udah. Jadi kita masukin, jadi kalau pengen nyala lagi, kita masukin interface yang bakal kita masukin interface-nya di bagian PC yang akan kita nyalain lagi spot security-nya. Terus kasih komen no shoot ya. Selanjutnya di PC 2. Masukin interface-nya FA0/2 enter no shoot. Kasih komen no shoot. Enter. Nah, coba kita pin ya. Nah, udah sukses ya. Selanjutnya kita coba pin yang tadi kita nyalain lagi, aktifin lagi. Nah, udah sukses. Selanjutnya kita aktifin lagi di bagian PC 3. Interface FA0/3. Kasih komen short. Enter. Selanjutnya kita pin. Nah, udah sukses ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, ya alhamdulillah. Kalau biasa, terima kasih penjelasan dari Rena atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman ada yang tanya, gunakan tombol raise hand, lalu open mic, dan dapat menulis chat juga. Oleh karena itu, saya memberi waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Waktu tepat untuk yang bertanya, saya persilakan ya. Baik, sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand atau bisa melalui text chat baru Zoom. Ya. Baik, ada pertanyaan dari Siti Linda. Kak izin bertanya, kalau untuk port security itu masih dipakai nggak sih di era sekarang? Gitu. Silakan untuk Rena, waktu dan tempat terjawab saya persilakan. Terima kasih dari Indah atas pertanyaannya mengenai apakah port security ini masih dipakai di era sekarang. Jadi port security ini jawabannya itu masih ya. Soalnya kan port security ini berfungsi melindungi berfungsi keamanan yang berfungsi melindungi port di perangkat jaringan. Jadi port security ini sangat
sangat dibutuhkan di bagian port pada perangkat jaringan ya. Jadi kalaupun nggak langsung kayak di perangkat switch. Jadi port security ini ada selewengannya kayak di router. Kayak di router ini port security ini ada di bagian access control list gitu. Mungkin cukup sekian jawabannya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator kita. Oke, gimana sebelumnya atas jawabannya? Jadi port security ini masih digunakan ya dalam switch, apalagi zaman sekarang meskipun itu teknologi lama, meskipun sudah ada firewall sekarang, jadi fitur port security masih digunakan. Baik, karena sudah jam segini, sudah melebihi waktu, saya cukupkan untuk pertemuan atau bisa chat periode lagi. Seperti ada Kak Zulkifli Ahmad ini yang alhamdulillah saya dengan tulisan alhamdulillah ya Kak untuk ujiannya. Oke, tanpa berlama-lama untuk sesi daripada hari ini. Terima kasih. Sekali lagi kita video tutup, yaitu kita lanjut ke sesi pengenalan profil Facebook Network yang akan dibawakan oleh saudari Siti. Pada waktunya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stina Indah dan pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan Bestpar Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Bestpar Network, visi, misi, kami, layanan kami, kenapa harus Network, dan brand dan klien kami. Terus ada tim dan sertifikasi kami. Bestpar Network didirikan pada tahun 2016. Sejak saat itu, kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal dengan semangat working with person. Kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energi. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Kami telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta dalam memberikan layanan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan jaringan dan infrastruktur IT. Di sini juga ada visi misi menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Memberikan solusi IT terbaik dalam data center, network security, IT training, dan IT consulting. Dan mengutamakan kualitas profesionalisme dalam semua layanan kami. Pada slide ini, kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama kami milik di Bestpar Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan Anda. Yang pertama yaitu ada komputer network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer mulai dari desain hingga implementasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua yaitu ada network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda
dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan, pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik dan akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Ada juga yang ketiga yaitu cyber security. Keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Dan ada juga yang keempat, yaitu data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Layanan terintegrasi one-stop solution. Kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda mulai dari design and planning, consulting, implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan melalui support and maintenance dan supply material. Dengan keahlian di bidang ini, kami di Bestwat Network siap menyediakan solusi one-stop solution yang akan membantu mengoptimalkan infrastruktur IT perusahaan Anda. Pada slide ini, kami akan membahas 5 layanan utama yang kami tawarkan di Bestwat Network yang mencakup solusi IT menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda. Yang pertama yaitu ada consulting, yang kedua ada training, yang ketiga ada implementation, yang keempat managed service, dan yang kelima outsourcing. Nah, ini ada bukti consulting. Ada dari Kominfo, Kementerian Pekerjaan Umum, ada dari Kementerian Keuangan, ada dari API, Kementerian Kominfo. Nah, kami juga menyediakan berbagai program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing MPLS, mikrotik, dan CCIE SP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Layanan implementation kami memastikan bahwa solusi IT yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dapat diimplementasikan dengan lancar. Kami bekerja dengan tim yang berpengalaman untuk memastikan bahwa setiap proyek terlaksana dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kami juga menawarkan layanan outsourcing, di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda. Layanan ini dapat mencakup perencanaan implementation dan pemeliharaan, serta memberikan dukungan ahli sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestwat Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap perusahaan. Nah, kenapa memilih Bestwat Network? Pengalaman kami sejak 2016, kami telah menangani berbagai proyek IT skala besar. Solusi yang disesuaikan setiap bisnis memiliki kebutuhan unik, dan kami menghadirkan solusi yang optimal sesuai kebutuhan Anda. Teknologi terkini. Membangun praktik terbaik global dengan pemahaman lokal untuk memberikan solusi inovatif. Dan kepercayaan klien, kami telah dipercaya oleh banyak instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta. Brand dan klien kami bekerja sama dengan berbagai vendor teknologi global, serta dipercaya oleh banyak instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk menangani berbagai proyek IT. Ini ada dari klien kami.
yaitu dari instansi pemerintahan, ada dari Mabes Polri, Kominfo, dan masih banyak lainnya. Ini juga dari perusahaan-perusahaan seperti Sindocom, terus Nokia, ada dari Dana. Tim kami terdiri dari para profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagi kebutuhan bisnis dan pemerintahan. Tim kami sertifikasinya sudah mencapai CCIE, ada dari Fortinet, Mikrotik, H3C, dan Aruba, Huawei, dan masih banyak yang lain. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang perusahaan kami, teman-teman bisa hubungi di nomor 061 722 222 atau bisa menghubungi website kami yaitu di www.bestpartnetwork.com atau bisa langsung ke perusahaan kami yaitu di Jalan Lombok 2 nomor 154 Perumna 1 Kota Tangerang. Nah, kami juga pre-order buku. Ada beberapa buku yang kami pre-orderkan yaitu diantaranya OSPF, ada dari segmen routing MPLS, dan workbook CCNA. Ini ditulis langsung oleh CEO kami, oleh Bapak Danu Wiyoto, dan beliau sudah bersertifikasi CCIE RS. Dan jika teman-teman pre-order per buku yaitu 100.000 per buku, dan teman-teman bisa mendapatkan diskon 10%, lalu 100% gratis ongkir sampai rumah. Jika teman-teman tertarik untuk membeli atau pre-order buku ini, bisa hubungi kontak di bawah ini 081 9914 48413 atau bisa hubungi di sales@bestpart.com. Nah, teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk mengikuti training yang tadi saya sudah sebutkan, bisa email kami di training@bestpartnetwork.com atau ke nomor HP 081 991 448 413. Nah, dan jangan lupa untuk saksikan terus webinar kami yaitu di episode 12 yang berjudul Memahami Etherchannel Solusi Efisien untuk Koneksi Jaringan yang akan dibawakan oleh Siti Nurindah, saya sendiri. Jadi teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode di webinar Ramadan kali ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara muda atas pemaparannya. Dan ini berakhirlah webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh materi, baca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga dengan apa yang kita pernah lihat dan baca bisa menjadi ilmu bagi kita dan menjadi sesuatu yang berkah juga bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Muhammad Abdul selaku host beserta seluruh panitia webinar kami undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, kedepannya kami akan perbaiki. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.